Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang kita berbuka saum, bahkan saat-saat seperti ini merupakan salah satu saat yang mustajab di saat seorang hamba untuk berdoa kepada Allah. Semoga ya Allah kita semua tetap berada dalam bimbingan-Mu ya Allah, selalu berada di dalam petunjuk-Mu ya Allah, diberikan sehat, diberikan kemudahan dan kelapangan dalam menghadapi segala urusan, dan semoga seluruh ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan tidak kalah pentingnya para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, bersyukur di bulan Ramadan ini bertepatan juga dengan diturunkannya Al-Quran, merupakan kitab yang maha mulia. Bahkan sekaligus Al-Quran ini merupakan mukjizat yang terbesar dari sekian yang pernah Allah turunkan mukjizat yang lain. Dengan Al-Quran, maka Al-Quranlah yang terbesar. Kalau Nabi Musa alaihissalam Allah berikan tongkat sebagai mukjizatnya, bisa membelah laut, bisa memukul batu keluar mata air. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran, tetap Al-Quran lebih unggul. Kalau Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa mengobati orang yang penyakit kusta, dibandingkan dengan Al-Quran, tetap Al-Quran lebih unggul. Maka Al-Quran sebagai kitab mukjizat yang terbesar yang pernah Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak Al-Quran ini minimal ada 4 hikmah yang bisa kita ambil. Di dalam sebuah ayat surat yang ke-10, surat Yunus ayat yang ke-57 dan 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi yang dipanggil ini manusia, bukan hanya orang yang beriman. Betapa pentingnya Allah menyeru dengan kata ya ayyuhan nas. Mengapa? Karena ada 2 harfun nida yang digabung. Pertama ya, yang kedua ayyuha. Kalau 2 kali harfun nida, kata seru yang diungkapkan 2 kali menunjukkan betapa lebih pentingnya. Begitupun Allah menyeru kepada manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian, wahai manusia, mau'izatun, berupa pelajaran mir rabbikum, yang datang dari Tuhanmu. Para mufassirin memberikan makna bahwa ini yang maksud dengan pelajaran di sini adalah Al-Quran. Syarat dengan pelajaran-pelajaran yang Allah kisahkan mengenai umat-umat yang lalu. Bagaimana orang yang mendustakan kebenaran Allah, bagaimana orang yang menerima petunjuk Allah. Al-Quran mengkisahkan sebagai sebuah pelajaran dari Tuhanmu. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat, sebagai penawar
semua penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati. Penyakit apapun, penyakit hati, insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berfungsi sebagai syifa'un. Yang ketiga, Al-Quran juga sebagai hudan, petunjuk, pembimbing, pedoman, agar kita bisa selamat dalam hidup ini. Maka Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Yang keempat, Al-Quran adalah sebagai rahmatun, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil mu'minin. Pada ayat tersebut diungkapkan bagi orang-orang yang beriman. Namun menariknya, di ayat yang ke-58 surat Yunus tersebut, Allah melanjutkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ya Muhammad, katakan, sampaikan, terangkan, jelaskan kepada umat manusia, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmatnya, fabidzalika, maka oleh karena itu, faliyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa yang dimaksud dengan hendaklah bergembira? Dengan kehadiran Al-Quran ini, mestinya manusia umumnya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, senang, bergembira. Kenapa? Karena kata Allah, huwa, dia Al-Quran yang Allah turunkan, yang sering kita baca menjadi bacaan tadarusan di bulan ini, adalah khairum mimma yajma'un. Nilainya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang biasa mereka kumpulkan. Kekayaan sebanyak apapun, triliunan sekalipun, dibandingkan dengan Al-Quran, tetap Al-Quran lebih unggul, Al-Quran lebih baik. Ini kata Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran. Karena secara tidak langsung berdasarkan ayat tersebut, dia telah memiliki sesuatu yang lebih baik dari kekayaan sebanyak apapun. Nah, moga-moga diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah buat kita semua untuk tetap selalu membaca Al-Quran, bahkan syukur bisa menghayati isi kandungan Al-Quran, dan mohon pertolongan pada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga kebahagiaan dunia hingga kebahagiaan akhirat bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.